Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Putri Tri Utami dengan NIM D200100004, Prodi Teknologi Pendidikan semester 3, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Madako Tolu-Tolu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya semata kita masih dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Siti Nur Alan, SPD MPD, dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengetahui pengertian lingkungan belajar. Yang kedua, mengetahui tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Yang ketiga, mengetahui macam-macam lingkungan belajar. Yang keempat, mengetahui pengaruh lingkungan belajar. Apa itu lingkungan pembelajaran? Lingkungan pembelajaran oleh para ahli biasa disebut juga dengan lingkungan pendidikan. Menurut Hadi Kusumo, lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap proses pendidikan. Sedangkan menurut Tirta Raharja dan Lasulo, lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pembelajaran yang mendapat pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Tujuan pengelolaan kelas yang pertama yaitu mewujudkan kondisi dan situasi kelas yang kondusif. Maksudnya di sini adalah ketika seorang guru mengajar di dalam kelas, dia harus menciptakan kelas yang tenang, yang aman, yang bersih, yang pokoknya yang nyaman untuk siswa-siswa itu menerima pembelajaran. Jika ada yang ribut di dalam kelas, maka dia harus menegur siswa tersebut sehingga siswa yang lainnya itu tidak terganggu dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menghilangkan segala hambatan. Contohnya yaitu biasanya kan ada siswa yang saat belajar itu lupa membawa pulpen. Itu adalah permasalahan yang biasa terjadi di dalam kelas. Disinilah peran guru mencoba mencari solusinya, yaitu dengan menanyakan teman yang lain apakah mempunyai pulpen 2, sehingga yang lupa membawa pulpen itu dapat mengikuti pembelajaran juga. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar yang ketiga yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas. Biasanya fasilitas itu sudah disediakan oleh pihak sekolah atau kampus, sehingga peran guru di sini adalah bagaimana cara mengatur fasilitas ini sehingga berfungsi dengan baik. Contohnya seperti ketika ulangan di dalam kelas, dia harus memisahkan atau memberi jarak kepada siswa satu dengan siswa lainnya sehingga dapat meminimalisir kegiatan menyontek pada saat ulangan. Yang keempat adalah membimbing sesuai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan sifat. Terkadang ketika kita mengajar di tempat desa atau pelosok, kita tidak bisa cara mengajar kita di desa dengan di kota kita samakan, karena kebanyakan sekolah-sekolah yang berada di desa atau tempat terpencil
fasilitas yang terdapat di sekolah tersebut masih cukup kurang dibandingkan dengan fasilitas sekolah yang berada di kota, sehingga seorang guru harus bisa menyesuaikan bagaimana proses pembelajaran itu walaupun dalam keadaan yang berbeda, tetapi tetap berlangsung secara baik dan secara kondusif. Materi selanjutnya adalah macam-macam lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang pertama adalah lingkungan belajar indoor. Lingkungan belajar indoor adalah lingkungan belajar yang dilakukan di dalam ruangan. Contohnya itu ruangan kelas, laboratorium, auditorium, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lingkungan outdoor, yaitu lingkungan belajar yang berlangsung di luar ruangan. Contohnya itu seperti lapangan, masjid, museum, monumen, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu lingkungan belajar fisik. Lingkungan belajar fisik adalah lingkungan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Contohnya seperti ketika kita belajar penjas, sebaiknya dilakukan di lapangan sehingga dengan mudah dapat melakukan praktek. Dan contoh lainnya adalah ketika kita belajar mulok, biasanya dilakukan di kebun karena mulok kebanyakan berkaitan dengan bercocok tanam. Dan lingkungan belajar selanjutnya yaitu lingkungan belajar sosial, yaitu bentuk interaksi yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Contohnya adalah hubungan interaksi antara siswa dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan staf, maupun hubungan interaksi lainnya yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, lingkungan belajar keluarga, yaitu lingkungan belajar yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga. Karena lingkungan keluarga adalah awal di mana seorang anak mendapatkan pendidikan. Materi yang terakhir adalah pengaruh lingkungan belajar. Yang pertama adalah stres. Stres di sini dapat dialami oleh seorang guru dan seorang siswa. Seorang guru mengalami stres jika mempunyai anak didik atau peserta didik tidak patuh oleh apa yang disampaikan oleh guru. Ketika seorang guru menyuruh siswanya untuk mengerjakan tugas, tapi tidak ada yang mengerjakan tugas, itu membuat seorang guru merasa apa yang sebenarnya, bagaimana jalan keluar dari persoalan tersebut. Dan kedua, dari siswa terkadang mengalami stres karena di saat seorang guru menjelaskan sebuah materi, tetapi kemudian memberikan sebuah tugas, tetapi siswa merasa bahwa materi dengan tugas yang diberikan tidak saling berhubungan, terkadang begitu ya, sehingga seorang siswa itu merasa kebingungan. Itu akan menimbulkan sebuah perasaan stres juga bagi seorang siswa. Yang kedua adalah keamanan. Keamanan ini tentunya adalah tanggung jawab seorang guru. Pada saat proses pembelajaran, apapun yang terjadi di dalam kelas adalah tanggung jawab seorang guru, sehingga dia harus menjamin keamanan semua peserta didik yang sedang belajar. Itu adalah
membutuhkan pengawasan dari seorang guru. Yang ketiga, akses ke isi materi pelajaran. Seorang guru terkadang sebelum memulai sebuah pelajaran, terkadang guru melakukan pancingan-pancingan seperti ketika ingin belajar perkalian dalam pelajaran matematika, guru itu memberikan soal-soal yang berkaitan dengan perkalian. Apakah siswa ini sebelumnya sudah pernah mempelajari tentang perkalian atau bagaimana, sehingga untuk tindak lanjutnya dapat lebih baik lagi. Biasa ketika akhir dari pelajaran ada pembagian tugas secara berkelompok, dan di sini adalah peran guru harus adil. Maksudnya di sini setiap anggota kelompok jangan hanya mengelompokkan yang pintar-pintar saja, atau yang setengah pintar, atau bahkan yang pemalas-pemalas semua. Di sini tidak boleh begitu. Kita sebagai guru harus membagi anggota kelompok dengan secara adil, sehingga dalam satu kelompok itu ada yang pintar, ada yang setengah pintarnya, ada yang pemalasnya juga, sehingga yang pintar ini dalam satu kelompok itu dapat memotivasi teman-temannya yang lain untuk ikut belajar juga, atau disebut juga dengan tutor sebaya. Yang selanjutnya adalah level aktivitas. Seorang guru harus mengontrol ketika pada saat dia mengajar, dia harus melihat suasana di dalam kelas itu. Apakah terlihat seperti peserta didiknya kurang perhatian atau mengantuk. Di sini adalah peran guru bagaimana level aktivitas di dalam kelas itu tetap aktif, sehingga kalau melihat siswanya mengantuk atau kurang bersemangat, berilah sebuah lelucon sederhana atau motivasi sehingga proses pembelajaran itu dapat aktif atau siswa-siswanya dapat bersemangat kembali dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah optimisme, yaitu dilakukan biasanya di awal pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, guru biasanya memberikan motivasi sehingga siswanya ini sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang akan berlangsung. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.